Kalau misalnya gini, di lapangan juga ramai nih, saling lapor. Akhirnya misalnya anaknya dibawa sama ayahnya, kemudian ibunya melapor ke kepolisian gitu. Kemudian pihak kepolisian menerima laporan tersebut. Sebenarnya ada nggak sih Bang undang-undang terhadap orang tua yang membawa anak kandungnya sendiri gitu? Dengan misalnya laporannya atau penculikan kayak atau apa gitu. Sebenarnya ada nggak menurut Abang? Halo sahabat anak Indonesia, bersama saya Nia. Balik lagi di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Nah, kali ini kita akan bahas terkait kasus hak asuh atau kasus mungkin nyerempet dengan perceraian juga. Karena dari perceraian itu akhirnya menimbulkan hak asuh. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk dukung channel Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe di Aris Merdeka Official. Nah, apa kabar Bang hari ini Bang? Sehatnya. Oke Bang, sekarang lagi rame kasus perceraian, lapor-laporan ke polisi. Ayah lapor polisi misalnya, atau ibu lapor polisi. Kemudian kasus hak asuh salah satu pihak mempersulit. Lagi rame kasus itu, kemudian penafkahan juga gitu lah. Tapi fokus kita di hak asuh dulu nih Bang. Tanggapan Abang terkait ramainya kasus yang lagi rame lapor-laporan, kemudian lagi rame kasus sulit bertemu sama anak, itu gimana sih Bang tanggapan Abang? Iya, jadi berdasarkan data empiris ya yang ada di Komnas yang setiap hari ditangani oleh staf pengaduan di sana, dibantu relawan-relawan perlindungan anak, catatannya memang cukup memprihatinkan ya, karena banyak keluarga-keluarga justru mengajukan hak asuh itu ketika di dalam rumah tangga itu tidak lagi harmonis gitu ya. Ada yang menggugat perceraian, lalu kemudian juga menggugat supaya hak asuh itu diberikan hakim atau diberikan pengadilan itu kepada salah seorang orang tua, baik itu bapak atau ibu. Nah, semua kejadian itu anaklah yang menjadi korban gitu ya. Oleh karena itu dalam prinsip perlindungan anak, Komnas Perlindungan Anak itu selalu menyarankan agar pengadilan itu tidak memutuskan untuk memberikan salah satu pihak kepada pengasuhan salah satu pihak, baik itu apakah ayah atau ibunya, karena persoalan hukum di dalam pola pengasuhan ini tidak pernah selesai. Ketika hakim misalnya ya memutuskan bahwa mengabulkan tuntutan salah satu pihak, diberikan contohnya kepada ibu hak asuhnya, maka dengan sendirinya ayahnya akan berkeberatan terhadap itu, lalu melakukan upaya kasasi, banding, dan seterusnya. Upaya hukum masih bisa dilakukan. Itu artinya pendekatan hukum di dalam perceraian, pola pengasuhan dan sebagainya itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak selalu menyarankan jika kedua belah pihak memang layak untuk mengasuh, maka kalaupun ada gugatan untuk minta pengasuhan dalam salah satu pihak, Komnas Perlindungan Anak selalu meminta kepada pengadilan untuk tidak memutuskan itu, bersama saja gitu, sekalipun putus hubungan perkawinan. Pengalaman kita dari ribuan kasus sejak Komnas Perlindungan Anak ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, pendekatan hukum di dalam pola pengasuhan itu tidak pernah, atau kebijakan pengasuhan itu tidak pernah menyelesaikan masalah, justru mengorbankan anak-anak itu. Di banyak kasus misalnya ketika hakim menentukan bahwa hak asuhnya kepada ibu, bapaknya tetap melakukan upaya hukum, bahkan sampai rebutan dan anak yang jadi korban ya. Seringkali misalnya ketika hak asuh itu sudah diberikan pun oleh pengadilan di salah satu pihak, masih ada rebutan anak datang ke rumah, bertengkar dan sebagainya, anak juga yang jadi korban gitu. Bahkan anak tidak pernah terlindungi dari egoisme dari orang tua. Jadi pengasuhan itu seharusnya dua-dua, sekalipun itu diputuskan oleh pengadilan bahwa hubungan perceraian atau hubungan perkawinan mereka sah menurut hukum, diputuskan oleh pengadilan. Itu Bang, selalu saran Komnas Perlindungan Anak. Oke Bang, baik. Ini Bang, kalau misalnya salah satu ayah atau ibu
mengajukan gugatan perceraian, kemudian mereka mengajukan hanya gugatan perceraian saja tanpa adanya terkait tadi yang abang jelaskan, misalnya ketika anak harus diasuh ayah atau ibu. Nah, kalau misalnya mereka mau ngajuin itu karena udah ada gugatan tadi, mereka harus nunggu putusan dulu atau gimana tuh bang prosesnya? Saya kira begini nih ya. Jadi urusan perceraian itu bukan urusan anak. Justru yang harus dipikirkan ya jangan cerai, karena pasti anak yang jadi korban. Jadi kalau misalnya memang dalam sebuah rumah tangga keputusan mereka harus melakukan upaya perceraian dan sebagainya, itu urusan orang dewasa, jangan libatkan anak-anak itu. Kan ini selalu kadang-kadang anak yang menjadi tamengnya kan, kasihan kan. Saya selalu marah terhadap keluarga yang seperti itu. Kalau memang sudah memang tidak bisa diteruskan hubungan perkawinan itu, biarkanlah itu menjadi urusan orang dewasa, ayah dan ibunya. Tapi jangan libatkan anak, saya rebutan, bahkan menjelek-jelekkan dan sebagainya. Anak itu tidak berkehendak atas dirinya lahir di dunia ini. Jadi jangan disia-siakan, jangan disengsarakan, dan jangan dilecehkan gitu loh. Bahwa tidak ada satupun orang anak yang akan membenci bapaknya, membenci ibunya, jika itu memang anak itu tidak diberlakukan salah atau tidak diberlakukan tidak baik oleh kedua orang tuanya. Gitu loh. Jadi saya kira egoisme orang tua itu harus dikesampingkan dalam konteks supaya anak tidak menjadi korbannya. Jadi dari pengalaman empirik yang saya katakan ribuan yang datang mengadu ke Komnas Perlindungan Anak itu tidak akan pernah selesai dalam pendekatan hukum. Yang kita selalu lakukan adalah mediasi untuk memberikan pengertian kepada kedua orang tua. Ini loh anakmu menjadi korban dari egoisme kalian berdua, gitu loh. Kalau memang nggak cocok lagi dalam perkawinan, ya sudah, itu ajukan aja ke pengadilan itu. Walaupun Komnas Perlindungan Anak tidak menyarankan itu, gitu ya. Tetapi karena dampaknya pada anak-anak harus dipikir ulang gitu loh. Hendaknya memberikan perlindungan bagi anak kita, karena anak adalah dambaan dari keluarga dan dambaan dari bangsa ini sebagai penerus generasi penerus bangsa ini, begitu nih ya. Tapi kan faktanya di lapangan memang masih banyak kasus ini terjadi. Nah, menurut abang kenapa? Apakah tidak adanya kesiapan dari orang tua, misalnya sebelum menikah mereka nggak dapat pendidikan, misalnya dari Kementerian Agama? Ya kita lihat saja kan di dalam lembaga-lembaga perkawinan, baik itu negara dan agama, bahkan adat gitu ya, itu tidak pernah mempersiapkan ketika pasangan pasangan laki-laki dan perempuan berniat ingin menikah, ya kan? Nah, ini menurut saya harus dibangun kembali atau dilakukan. Jika misalnya belum siap untuk menikah, ya nggak usah menikah. Karena lembaga perkawinan kita itu juga tidak menyiapkan laki-laki dan perempuan yang hendak menikah itu. Ya, oleh karena itu saya kira di masa depan dengan kasus-kasus pengasuhan yang tidak menguntungkan anak-anak ini, dan lebih dari 15.000 catatan Mahkamah Agung setiap tahunnya ada gugatan perceraian, dan itu artinya kalau asumsinya satu saja dari satu keluarga 15.000, berarti ada 15.000 anak yang terpisah dari keluarga itu. Kan ini cukup memprihatinkan. Nah, oleh karena itu saya kira ke depan lembaga-lembaga keagamaan ini juga, lembaga-lembaga resmi negara juga harus mempersiapkan, katakanlah misalnya ada counseling atau katakanlah memberikan pengetahuan step by step perkawinan itu dan akan menghadapi apa dan seterusnya. Saya kira itu sudah harus dipentingkan dari pengalaman ini, karena Mahkamah Agung itu mencatat ya, setahun itu 15.000 ternyata ada gugatan perceraian. Ya, itu artinya ada 15.000 asumsi kalau satu aja anak dalam satu keluarga yang 15.000 itu ada 15.000 anak yang terpisah dari keluarganya, dan ini saya kira kan cukup mengancam kehidupan masa depan anak itu, gitu. Bang, kalau misalnya gini, di lapangan juga ramai nih saling lapor, akhirnya misalnya anaknya dibawa sama ayahnya, kemudian ibunya melapor ke kepolisian gitu, kemudian pihak kepolisian menerima laporan tersebut. Sebenarnya ada nggak sih bang undang-undang terhadap orang tua yang membawa anak kandungnya sendiri gitu
dengan misalnya laporannya atau penculikan kayak atau apa gitu, sebenarnya ada nggak menurut abang? Ya, jadi kalau sepanjang itu adalah anak biologisnya, ya, anak kandungnya dan sebagainya, kalau misalnya ada istrinya menahan atau tidak memberikan akses bapaknya atau ayah dari si anak itu bertemu, itu walaupun itu ada putusan pengadilan bahwa pengasuhannya itu pada ibunya. Saya kira kalau misalnya itu ayahnya mengambil anaknya, itu tidak ada bisa disebut penculikan, karena itu anak kandung sendiri, kecuali itu yang tidak ada hubungannya, hubungan biologis dan sebagainya, itu bisa kategori menculik dan sebagainya. Nah, itulah yang saya katakan tadi, selalu anak yang menjadi korban kan. Pendekatan hukum itu belum tentu itu bisa menyelesaikan, memuaskan kedua pihak. Oleh karena itu patut menurut saya harus duduk bersama, kalaupun harus bersama-sama membesarkan anak, karena Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan setiap orang dewasa atau orang tua untuk memenuhi hak-hak anak itu. Hak anak melekat pada anak itu, kewajiban melekat kepada orang tua. Itu artinya kalau ada orang tua sekalipun sudah ditetapkan oleh pengadilan hak asuhnya kepada salah satu pihak, tidak boleh salah satu pihak atau keluarga yang lainnya itu menghalangi untuk bertemu dengan anak-anaknya, karena kalau tidak itu bisa di dalam kategori dia mengabaikan kewajibannya begitu. Kalau misalnya anaknya itu ada di kakek atau nenek, Bang, itu lebih berhak mana? Bisa nggak misalnya orang tuanya tiba-tiba ambil anaknya? Oh bisa, karena itu anak kandungnya sendiri. Kalau kakek dan neneknya kan artinya itu adalah pengasuhan alternatif, ya. Ketika misalnya kedua orang tua dari anak itu tidak layak untuk mengasuh, jadi itu bisa diasuh oleh kakek neneknya. Bahkan bisa perwalian pun diajukan ke pengadilan untuk menjadi wali kakek dan neneknya itu, gitu. Kalau misalnya kedua orang tuanya tidak layak untuk mengasuh. Tetapi kalau itu menguasai, sementara kedua orang tuanya masih mampu dan layak untuk mengasuh, tapi dikuasai oleh kakek dan neneknya, itu adalah tidak baik. Karena itu merupakan juga pelanggaran terhadap anak, karena anak itu dipisahkan dari kedua orang tuanya sekalipun dia sudah bercerai, apalagi belum cerai misalnya, seperti itu nih ya. Yang membuat orang tuanya itu nggak layak secara undang-undang apa, Bang? Ya, jadi ada kategori-kategori. Jadi pengadilan bisa mencabut hak kuasa asuh sementara jika unsur-unsur tidak layak untuk mengasuh itu terpenuhi. Misalnya dia gonta-ganti pacar, ya. Dia punya sifat dan perilaku keras, sering memukul, temperamen. Dia drug abuse, ya, pencandu narkoba atau zat-zat adiktif lain. Lalu dia betul-betul tidak punya kemampuan untuk mengasuh, ya. Itu kriteria atau unsur-unsur itu terpenuhi, itu dapat dicabut sementara, ya, sampai ada pemulihan. Kriteria unsur-unsur itu bisa diperbaiki. Nah, hakim juga bisa menentukan itu, ya. Gonta-ganti pacar tadi, ya, berperilaku tidak baik di hadapan anak-anak, temperamen, ya, lalu kemudian drug abuse, ya, saya ulang lagi, itu yang bisa dicabut hak asuhnya untuk sementara. Dan oleh pengadilan juga bisa dinyatakan itu pengasuhannya tidak layak untuk ibu, sekalipun ibu punya hak untuk mengasuh misalnya. Bang, balik lagi ke yang tadi, saya masih ada yang belum jelas nih. Gini, ada kasus di mana misalnya, Bang, anak ini misalnya masih di bawah usia 5 tahun, berpisah, kemudian anaknya diambil sama ayahnya, ditaruh di rumah orang tua, di rumah neneknya misalnya gitu. Kemudian si ibu nggak bisa nih ketemu sama anaknya, tapi ternyata setelah dicari tahu anaknya ada di rumah mertua, mantan mertua. Dan ketika ibunya datang, mantan mertuanya nggak boleh ngelihat ayahnya sibuk bekerja di luar misalnya gitu. Nah, ibu ini harus gimana? Ketemu ayah nggak bisa, ketemu mertua mantan mertua nggak bisa. Dia boleh nggak, Bang, datang misalnya bawa polisi atau bawa RT RW gitu? Harus ngapain ini? Saya kira harus ada pendekatan persuasif, ya. Pendekatan persuasif. Ya, misalnya, adakah pihak-pihak yang layak bisa membantu untuk menjembatani? Itu yang harus dilakukan lebih dulu, ya. Kan saya katakan tadi, pendekatan hukum itu adalah jalan terakhir lah. Jalan terakhir. Tetapi kalau misalnya kasus yang diceritakan oleh Nia itu, maka carilah orang. Saya kira masih ada kan, apakah keluarga dari
pihak suami, mantan suami, atau dari pihak kakek nenek, pasti masih ada orang yang menaruh hati dan sebagainya. Itu dulu didekati. Nah, lalu kemudian kalau tidak ya ke lembaga-lembaga yang bisa memediasi, ya, supaya bisa bertemu dan sebagainya. Nah, dari lembaga mediasi seperti Komnas Perlindungan Anak kan mengedepankan mediasi daripada proses hukum itu, karena proses hukum adalah jalan terakhir. Gitu. Nah, itu bisa kita bantu dan kita berkomunikasi kepada kakek neneknya, kita komunikasi kepada bapaknya dari anak-anak itu sendiri, dan itu harus dilakukan. Pendekatan itu yang penting harus dilakukan. Oke Bang, terakhir nih Bang, kira-kira pesan moral apa yang bisa Abang sampaikan untuk para orang tua di luar sana supaya lebih mengedepankan tentang anak-anak mereka gitu Bang? Baik nih ya, jadi kalau kita merujuk dari hak anak itu ya, yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa kewajiban orang tua adalah untuk mengasuh, memberikan layanan yang baik supaya anak bertumbuh, berkembang sesuai dengan tubuh dari anak itu sendiri. Oleh karena itu orang tua patut melaksanakan hak itu, karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak itu melekat pada diri anak itu untuk mendapatkan belayan kasih sayang dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengusulkan ya, menyampaikan pesan moral ini, kita harus berani merubah paradigma pola pengasuhan yang otoriter itu menjadi dialogis dan partisipatif, sehingga kita bisa terhindar dari konflik dalam keluarga itu. Ya. Kadang-kadang kan kita seolah-olah punya otoritas untuk menentukan keluarga kita sendiri gitu, dan itulah dampak dari kekerasan dalam rumah tangga anak itu sendiri. Lalu kemudian orang tua juga jangan egois ya. Karena perceraian itu pasti membawa dampak bagi anak-anak kita sendiri. Oleh karena itu harus review ulang gitu ya, rencana-rencana yang hanya untuk memuaskan diri sendiri, egoisme ya, sehingga kita tidak pernah memikirkan dampaknya pada anak. Karena anak adalah dambaan dari keluarga dan masa depan dari bangsa ini. Oleh karena itu saya selalu mengingatkan, mari, kalaupun memang jalan terakhirnya adalah perceraian, maka jangan berebut-rebut dengan anak-anak. Adalah betul-betul kewajiban dari kedua orang tua itu ya. Kecuali kalau hakim menentukan lain, itu berbeda. Tetapi kalau misalnya anak hanya dipakai sebagai tameng ya, satu pihak menggugat yang lain, lalu tidak setuju, anak yang menjadi korban dan sebagainya. Sekali lagi, saya kira pikirkan ulang kalau kita harus keluarga kita harus berpisah dan sebagainya. Saya kira itu peringatan-peringatan kita, karena selalu anak menjadi korban. Sekali lagi, pesan moral Komnas Perlindungan Anak, mari kita bangun keluarga kita yang sungguh-sungguh keluarga yang bersumber dari anti kekerasan, bersumber atau mendasari kasih sayang dalam keluarga, sehingga anak terlindungi dalam situasi apapun. Baik Bang, terima kasih untuk ngobrol hari ini. Baik, terima kasih ya. Kasus hak asuh kemudian perebutan anak dan laporan ini semakin berkurang ya Bang untuk kedepannya. Saya harapan kita begitu nih aja, harapan kita anak terus terlindungi dan egoisme orang dewasa bisa ditekan hanya untuk kepentingan orang dewasa, tetapi tidak pernah berpikir tentang kepentingan anak-anak. Oke Bang, terima kasih banyak. Sama-sama nih ya. Sekian ngobrol bareng Bang Aris untuk episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus ngobras kita, dan untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Bye-bye.